Jadi Hyundai coba bermain di hilir dan hulu. Jadi di hilir charging station kita juga ikut kembangkan, itu sebelum sampai ke baterainya. Saya hanya menambahkan tadi yang terkait dengan konektor atau charger. Diskusi kita sama PLN, kalau yang 4-wheeler atau 4 roda ini masih lebih mudah, karena bedanya cuma 2 aja, gitu. Dan mostly pakainya CCS2, gitu. Bahkan yang satunya lagi itu punya adaptor untuk masuk ke CCS2. Cuman memang the biggest problem itu adalah di yang 2 roda. 2 roda itu pertama punya yang masuk dengan kendaraannya ataupun yang bisa di-swap, gitu. Nah, yang terbesar sebenarnya bukan masalah itu apakah swap or not swap, gitu. Masalah terbesarnya adalah konektornya. Sehingga PLN juga merasa kesulitan gimana caranya untuk men-charge. Mungkin tambahannya itu. Kalau balik ke charging station, itu yang Mas Puput tadi sampaikan, dulu yang disebar itu informasinya mengenai, wah infrastrukturnya sedikit. Masalah CNG dan LNG, itu dulu saya masih ingat, karena saya juga involved di dalam project, kita mau bikin tuh public transportation semuanya pakai CNG. Tapi yang muncul adalah keterbatasan infrastruktur untuk CNG, untuk pengisiannya. Hanya sekitar 50 di wilayah Jakarta, jadi itu masih problem. Nah, berbekal dengan itu, Hyundai melihat bahwa kalau kita nggak bermain di infrastruktur charging, mostly customer itu tetap mempertanyakan hal tersebut. Makanya sekarang kita udah punya 240 lebih, kemarin during the GIAS kita buat partnership dengan 4 charger partner operator, sekarang charging stationnya sudah 600 lebih, bahkan kalau ditambah dengan PLN mungkin ada 1000 charging station. Jadi dengan kata lain Pulau Jawa kalau 1000 km rentangnya, 1 kilometer itu akan ada Hyundai charging station, 1 unit. Mudah-mudahan dengan itu akan bertambah. Kemudian yang kedua kita masuk ke industri baterainya sekarang. Jadi Hyundai melakukan investasi mungkin sekitar hampir 3 miliar US dollar lah untuk perakitan ditambah dengan pabrik baterai. Itu kenapa kita lakukan? Karena kita ingin mempercepat yang namanya lokalisasi. Karena komponen terbesar dari mobil listrik itu 50% kurang lebih itu adalah baterai. Kalau bisa dilokalkan dengan natural resources yang ada di Indonesia, khususnya nikel dan mangan nomor 1 dan nomor 3, kita berharap mobil-mobil yang nanti diproduksi bisa menggunakan baterai lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga pertanyaan tadi pagi during the seminar, itu bertanya mengenai waste ataupun sampah dari chemical. Tadi Mas Puput sudah menyampaikan, sebenarnya kalau kita ngomong aki juga sama, itu sampah juga gitu. Tapi kita bisa mengelolanya dengan baik. Kalau masih ada kebocoran, ya jelas masih ada kebocoran. Tapi kita bisa mengelola sampah tersebut. Jadi kita akan turut untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah satu, teknologi baterai balik lagi itu baru tahap permulaan. Jadi kalau baterainya besar sekali, itu sebenarnya bisa diganti by cell. Nggak perlu satu pack semua baterainya tersebut. Jadi satu baterai. Bahkan sekarang muncul industri baru, industri perbaikan baterai mobil listrik. Udah ada 1-2 workshop yang bisa menangani itu. Jadi kedepannya akan lebih baik lagi, sehingga ya mudah-mudahan lokalisasi bisa lebih meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans.